Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani dari Prodi PGMI 2D. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan terbentuknya harga pasar. Yang pertama yaitu permintaan. Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang yang dibeli masyarakat dalam berbagai tingkat harga tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Jika harga barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut menurun. Begitu sebaliknya, jika harga barang itu menurun, maka permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Yang kedua yaitu pendapatan. Apabila pendapatan seseorang itu tinggi, maka permintaan terhadap suatu barang itu juga tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila pendapatan yang diperoleh seseorang itu rendah, maka permintaan terhadap suatu barang itu juga rendah. Yang ketiga yaitu selera masyarakat. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang itu meningkat, maka permintaan terhadap barang itu juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang itu menurun, maka permintaan terhadap barang itu juga menurun. Yang keempat yaitu perkiraan masa depan. Apabila masyarakat memperkirakan suatu harga barang itu akan meningkat atau akan naik, maka masyarakat akan cenderung menambah jumlah barang tersebut karena akan takut harganya itu lebih mahal. Begitu juga sebaliknya. Yang kelima yaitu jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk pada suatu wilayah bertambah banyak, maka permintaan barang yang diminta itu semakin meningkat. Yang selanjutnya yaitu kualitas barang. Jika kualitas barang itu bagus, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika kualitas itu kurang bagus, maka permintaan terhadap barang itu juga akan menurun. Yang terakhir yaitu harga barang lain. Apabila suatu barang lebih mahal dari barang yang lain, maka masyarakat akan membeli barang yang lebih murah dan permintaan barang yang lebih mahal itu akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan adalah semakin rendah harga barang atau jasa, maka semakin banyak jumlah barang atau jasa yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin berkurang juga permintaan terhadap jumlah barang atau jasa tersebut. Yang selanjutnya yaitu penawaran. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat waktu dan harga tertentu. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun atau semakin berkurang. Faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama yaitu biaya produksi. Jika biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran akan berkurang, dan begitu juga sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam produksi barang, maka kualitas hasil dari produksi tersebut akan bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Yang ketiga yaitu harapan akan memperoleh laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya serta memperluas mengembangkan usahanya, dan untuk memperoleh keuntungan yang besar juga. Yang terakhir yaitu faktor non-ekonomi, seperti bencana alam. Larangan impor dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah jika suatu barang atau jasa yang ditawarkan naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pun akan bertambah, dan sebaliknya.
Jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pun berkurang. Yang selanjutnya yaitu terbentuknya harga pasar. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar ialah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dan pada harga barang ini, yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar bisa disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang dimintai seimbang. Terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.